Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para santri dan santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kembali kita membahas tentang fikih Islam dan tema kita masih seputar sholat. Yang lebih khusus lagi kita akan membahas tentang al-qasru wal jam'u fi sholat, mengqasar dan menjamak dalam sholat. Nah, kira-kira pembahasannya seputar ini, yaitu tentang al-qasru fi sholat. Ya, al-qasru fi sholat, qasar dalam sholat. Nanti pembahasan juga ada tentang apa pengertian qasar dan hukumnya juga, kemudian apa sebab-sebab yang harus dipenuhi ketika kita mau qasar, ya. Kemudian apa syaratnya yang juga harus dipenuhi. Nah, setelah itu kita akan membahas tentang jamak fi sholat. Ya, kita akan membahas tentang jamak dalam sholat, sama apa pengertian jamak, kemudian apa sebabnya, dan juga apa syaratnya. Nah, seputar itulah kira-kira yang akan kita bahas dalam pembahasan kali ini, insya Allah. Oke, kita langsung ke pembahasan pertama, yaitu al-qasru fis shalah, mengqasar dalam sholat. Apa sih yang disebut dengan qasar? Nah, dalam sholat itu apa pengertiannya? Qasar adalah antusalla as-salatu rubaiyatu rak'ataini. Ya, sholat 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Jadi qasar. Di sini ada beberapa hal penting, ya. Yang pertama adalah tentang pengertian. Jadi, nah ini 4 rakaat. Berarti yang bisa dikosor cuma sholat duhur, asar, dan sholat isya. Nah, berarti kalau sholat maghrib nggak bisa dikosor. Sholat subuh nggak bisa juga karena sudah 2 rakaat. Jadi hanya 4 yang bisa dikosor, yaitu sholat duhur, sholat asar, dan sholat isya. Ini pengertian, ya. Kemudian ini 2 rakaat, ya. Lalu apa landasannya, ya? Apa dalilnya? Nah, karena ini masalah ibadah, maka perlu ada dalil. Ya, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam surah An-Nisa, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taksuru minas shalah. Ya, an taksuru minas shalah. Artinya apabila kalian pergian, ya, di muka bumi ini, maka tidaklah berdosa kamu mengqasar sholat. Ya, tidak berdosa kamu mengqasar sholat. Oke. Nah, di sini sekaligus menjelaskan tentang hukumnya di sini. Ya. Apa hukumnya? Maka ada kata-kata tidaklah berdosa. Ya. Kata tidak berdosa itu artinya apa? Ya sunnah, gitu. Sunnah. Jadi ini ada kata-kata falaisa 'alaikum junah, maka kalian tidak berdosa. Hukumnya sunnah. Jadi kalau kita pergian, maka kita boleh untuk mengqasar sholat kita, ya. Bahkan itu dianjurkan, ya, dianjurkan. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis, ya, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai keduanya, qala, dia berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, apa katanya? Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala cinta, ya, ketika rukhsahnya, ya, keringanan yang Allah berikan itu diambil, dilakukan.
Sebagaimana Allah pun juga cinta kepada seorang yang menjalankan ibadah-ibadah aslinya ya sebelum diberikan rukhsah. Jadi sholat itu pada hakikatnya Allah wajib kerjakan kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun harus kerjakan. Nah, ketika dalam keadaan bepergian, maka Allah memberikan rukhsah, memberikan keringanan, bonus ya kepada orang-orang yang bepergian untuk apa? Untuk melakukan qashar. Dan Allah senang gitu kan ketika ini dilakukan. Jadi kesimpulannya adalah bahwa kita disunnahkan ketika kita bepergian untuk apa? Untuk melakukan qashar ya, meringkas salat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Dan ini pun juga menjadi sebab ya. Penyebab apa? Qashar. Ya, ini maksudnya. Yaitu apa? Dalam perjalanan ya. Salah satu sebab yang memperbolehkan kita mengqashar adalah ketika kita bepergian ya. Bepergian. Ini. Fa darabtum fil ardi, ketika kalian bepergian. Jadi kalau nggak bepergian, nggak boleh kita mengqashar ya. Harus pergi dulu ya. Oke. Dan kalau kita bepergian ya, kemudian kita mau sholat umpamanya di tempat di masjid ya, di masyarakat dimanapun juga, lalu imamnya itu tidak qashar, maka kita pun juga harus ikut imam ya. Jadi bukan kita umat sendiri, tidak. Jadi kalau kita maunya masbuk ya, di tengah perjalanan ya, kita boleh qashar, tetapi karena kita menjadi makmum, maka kita harus mengikuti imam. Kalau imamnya nggak qashar ya kita nggak boleh qashar ya. Jadi kalau imamnya sudah 2 rakaat, kita masbuk ya, terlambat, lalu kita sholat ikut imam yang ketinggal 2 rakaat, lalu setelah salam kita tuntaskan sampai 4 rakaat. Kenapa? Karena kita mengikuti imam. Gitu ya. Jadi bukan diambil yang 2 rakaatnya, tidak kan. Kecuali kalau imamnya itu melakukan hal yang sama, yaitu qashar. Nah, ini hadisnya dari Nafi ya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Umar ya, fakana Ibnu Umar idza shalla ma'al imam shalla arba'an. Ibnu Umar dalam bepergian ya, dalam perjalanan, idza shalla ma'al imam, ketika dia salat bersama imam maka dia salat 4 rakaat ikut imam. Wa idza shallaha wahdahu shalla raka'ataini. Tetapi kalau dia salat sendirian dalam perjalanan maka dia salat 2 rakaat. Nah, jadi walaupun kita musafir, walaupun ada rukhsah untuk kita melakukan 2 rakaat mengqashar, tapi kalau kita ikut imam yang tidak qashar, nah kita harus mengikuti imam yang tidak qashar itu tersebut ya. Jadi sempurna. Kita terlambat pun juga kita tambah lagi ya supaya sempurna seperti salat tanpa ada kekurangan atau salat bukan di qashar. Oke, berikutnya Rasulullah SAW pun juga melakukannya ya. Ini Ibnu Umar, karena Ibnu Umar ini banyak membahas tentang qashar ini. Qala sahabat Rasulullah SAW, saya menemani Rasulullah SAW dalam bepergian, ya, perjalanan. Fakan la yazidu fis safar ala raka'ataini. Rasulullah SAW tidak menambah dalam safar itu 2 rakaat, lebih 2 rakaat. Jadi Rasulullah SAW senang ketika safar itu dengan melakukan qashar. Jadi yang dipantau oleh Ibnu Umar, Rasulullah SAW itu senantiasa mengqashar ya, meringkas salat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Wa Abu Bakar Umar wa Utsman kadzalika radhiyallahu. Begitu pula Abu Bakar, Utsman, ya Umar, Utsman pun juga sama. Ketika pergi-pergi ya bepergian maka beliau senantiasa mengqashar salatnya. Ini betapa pentingnya kita mengqashar. Allah memberikan rukhsah, keringanan, dan kita terima keringanan tersebut dengan senang hati dan oke. Nah, ini asbab ya. Sebab yang satu yaitu apa? Ketika kita bepergian. Di luar itu nggak boleh kita mengqashar. Nah, sekarang syaratnya apa ketika kita harus mengqashar? Ya. Pertama, ayakuna safaru masafa qasrin. Jadi harus dalam perjalanan. Kapan perjalanannya ini? Berapa jauh? Dan nah di sini memang harus diperhatikan ya. Memang sih yang bagus itu secara umum. Artinya apa? Sudah tradisi ya. Di
wilayah tersebut kalau ada yang bepergian sejauh ini berarti dia musafir. Nah, itu boleh qashar. Jadi nggak ada batasan berapa kilo dan sebagainya kan. Tapi kalau nggak ada kebiasaan, nggak ada tradisi yang menentukan, maka kita memakai hadis Rasulullah SAW. Berapa? Arba burd. Ya. Ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas semoga Allah meridhai keduanya. Ya. Qala ya ahla Makkah, kata Rasulullah, wahai ahla Makkah, ya, la taksuru fi aqalli min arba'ati burdin. Kamu jangan mengqashar salat kalau kurang dari arba burdin. 4 burd. Ini kalau dikilokan itu sekitar 80-an, ya. 88 kilometer. Wa dzalika min Makkah ila Taif. Itu seperti Mekah dengan Taif. Ya, Taif ya. Ini tempat Rasulullah hijrah ya pertama. Jadi dari Mekah ke Taif itulah sekitar itulah kira-kira boleh qashar. Itu kalau nggak ada kebiasaan kita ya. Tapi kalau kita sudah ada sudah ditentukan bahwasanya bepergian itu sekian, nah itu berarti kita memakai kebiasaan tersebut ya. Jadi tidak harus seperti ini ya. Tapi kalau kita nggak tahu, maka kita memakai kira-kira 88 km. Ya. Jadi kalau kita bepergian sekiranya itu jangan pergi, ya kita qashar ya. Musafir kan. Kalau kita ukur ya sekitar 88 km. Oke, ini yang pertama ya, harus pergi dulu ya, nggak boleh kalau kita nggak pergi kemudian kita mengqashar. Atau gini, kita sengaja mengqashar supaya kita pergi, nggak boleh juga kan. Jadi perginya itu pergi bukan karena kita ingin mengqashar kan, tapi memang bepergian kemana dan yang diperkirakan itu namanya pergi ya, namanya musafir, maka saat itu kita boleh mengqashar. Jadi bukan tujuan mengqashar kemudian kita pergi, enggak ya, tapi sebaliknya. Oke, yang kedua, adamu niyah iqamah fis safar. Tidak ada niat untuk berdiam diri dalam safar tersebut ya, untuk bermukim, berpindah tempat, enggak. Dan contoh gini. Ini para santri nih, dari rumah jauh kan. Dari Purwakarta atau dari Kerawang dan ini kan lebih dari 88 km ya. Nah, dari sana mau ke pesantren, tapi tujuan jelas, tujuan adalah untuk mukim ya, untuk bermalam mukim ya, dan waktu yang panjang kan. Nah, itu bukan lagi namanya safar, dia berpindah ya. Jadi niatnya bukan niat untuk bepergian, tapi memang untuk mukim. Nah, itu beda ya. Itu nggak usah qashar kan. Kecuali di perjalanan ya, namanya berangkat mau dari Kerawang datang ke Ma'had, tapi mampir dulu di rest area ya, itu boleh kita mengqashar. Tapi kalau sudah sampai di Ma'had ya, di pesantren ya berarti sudah dia mukim ya, seperti orang yang tidak bepergian lagi. Nah, itu ya. Jadi ada niat, tidak ada niat untuk bermukim. Ya, tapi udah niat ya, berarti beda lagi, beda tepat ya. Oke, itu syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga, ayakuna qad faraqa baladahu. Jadi kapan kita mulai melakukan qashar? Sudah meninggalkan tempatnya. Jadi kita niat di rumahnya mau berangkat, terus kita qashar duluan, nggak boleh. Ya, harus berangkat duluan. Kalau udah berangkat, walaupun beberapa saat, beberapa jaraknya, ya. Kalau udah safar, kita mau dari pesantren nih, dari MUIB ya, mau ke Jakarta, nggak niat mau ke Jakarta. Nah, pas niat itu nggak boleh kita qashar dulu di pesantren, harus pergi dulu kan. Nah, kalau udah pergi, dia pesantrennya udah keluar, di Jatirokean udah keluar, nah itu boleh kita mengqashar, walaupun masih jauh jaraknya kan, tapi sudah keluar dari tempatnya, nah, kan. Nah, ini dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, an Rasulullah shalla dhuhra bil Madinah arba'an wa shalla asra bi Dzul Khulaifah raka'ataini. Nah, ini Anas bin Malik menceritakan bahwa Rasulullah SAW itu sholat duhur di Madinah itu 4 rakaat. Dia punya niat untuk pergi ke Dzul Khulaifah.
pergi jauh gitu kan. Tapi sudah masuk zuhur, ya, dan dia masih berada di kota Madinah, maka Rasulullah SAW sholat dulu 4 rakaat di situ, ya, bukan 2 rakaat walaupun sudah niat. Kenapa? Karena masih ada di kota Madinah, gitu. Nah, begitu sampai di Dzul Khulaifah, sholat asar itu 2 rakaat dikosor, ya. Nah ini, jadi walaupun kita udah punya niat, tapi kalau belum berangkat nggak boleh kita mengosor. Nanti pun juga sama, jamak pun juga demikian. Dan jadi sudah harus keluar dulu dari tempatnya, ya. Bukti bahwasanya dia sudah berangkat. Nah, ini syarat yang ketiga. Yang keempat, ya, dukhul waqti sholat wa huwa fis safar. Tentu sudah masuk sholat juga, ya, waktu sholat, kan. Nah, seperti ini Rasulullah SAW, kan. Nah, ini sholat duhur dulu, kan, karena sudah masuk sholat. Jadi seandainya kalau kita niat pergi kemudian belum masuk sholat, nggak boleh kita mengqasar sholat, ya. Jadi harus masuk sholat. Kenapa? Karena syarat, ya, diterima sholat ketika sudah masuk waktu sholat. Ini sudah kita bahas pada masalah syarat-syarat sholat, ya. Oke, dan kemudian kita sekarang berpindah ke tentang jamak dalam sholat. Tadi sudah, ya, qasar, ya. Intinya adalah qasar, pengertiannya sudah, ya, yaitu menjamak atau meringkas 4 menjadi 2. Kemudian sebelumnya sudah jelas harus musafir, bepergian, nggak boleh di rumah, ya. Syaratnya sudah syaratnya lah bepergian, ya. Namanya pergi itu minimal, ya, sekitar 88 km. Kecuali kalau sudah ada kesepakatan bahasanya ini namanya musafir, ya. Bisa lebih bisa kurang nggak apa-apa, ya. Nah, kemudian yang tadi berikutnya sudah harus masuk, ya, atau sudah harus waktu dan sudah harus keluar dari tempatnya. Syarat. Sekarang jamak, ya. Apa artinya jamak itu? Ya, artinya jamak adalah ini. Al-murad bi jam'i salawat huwa yajma' al-musalli baina faridataini fi waqtin wahid, ya, fi waqti ihdahuma. Imma jam'a taqdim wa imma jam'a ta'khir. Menggabungkan 2 sholat wajib dalam satu waktu. Wajib, ya. Yang 5 kali sehari semalam itu wajib namanya. Nah, penggabungan. Nah, apa yang digabungkan? Dua sholat, ya. Dan ini yaitu apa? Antara zuhur dengan asar digabungkan. Baik diawalkan di sholat duhurnya maupun di sholat asarnya, ya. Atau antara maghrib dengan isya, baik diawalkan di waktu sholat maghrib maupun sholat isya, ya. Berarti nggak boleh kita menjamak antara waktu asar dengan waktu maghrib. Nah, ya, nggak boleh, ya. Berarti kalau orang itu nggak bisa habis waktunya, berarti dia nggak sholat, ya. Jadi nggak bisa digabungkan antara waktu asar dengan waktu maghrib. Subuh pun demikian, subuh nggak bisa digabungkan dengan apapun juga. Nah, baik di apa jamak takdim maupun jamak takhir, ya. Baik digabungkan itu di awal, maksudnya kalau zuhur dengan asar dia zuhurkan dulu, kemudian di waktu zuhur maksudnya, kemudian dengan asar, atau diakhirkan, yaitu waktu di waktu akhir, ya, begitu masuk waktu sholat asar, maka digabungkan antara zuhur dengan asar. Nah, ini pengertian jamak, ya. Jadi jamak itu menggabungkan 2 sholat wajib, ya, bukan sholat sunat, wajib. Yang 4 rakaat, yang digabungkan dalam satu waktu, baik di awal maupun di akhir waktunya. Maksudnya di awal maghrib atau isya, ya, atau waktu zuhur dengan waktu asar. Nah, kemudian sebab kapan kita menjamak? Kapan kita menjamak? Pertama adalah jamak di Arafah dan Muzdalifah. Nanti akan dibahas secara rinci, ya. Ini bagi orang-orang yang mau haji, itu nanti ketika di Arafah, di Muzdalifah itu menjamak. Nggak usah kita bahas sekarang. Yang kedua, jamak fi safar. Nah, boleh orang itu menjamak ketika safar. Tadi sudah kita bahas tentang qasar. Berarti digabungkan boleh, ya. Jamak dan qasar sekalian, dan ketika safar, ya. Jadi safar itu satu di antara sebab
seseorang boleh menjamak, ya, baik di awal maupun di akhir. Maksudnya di awal kan. Nah ini seperti ini. Rasulullah SAW apa namanya diceritakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, qala kana Nabi SAW yajma' bainal maghrib wal isya idza jadda bihi as-sayr. Rasulullah SAW ya menjamak antara maghrib dan isya, menggabungkan antara sholat maghrib dan isya ketika dia serius dalam perjalanan. Jadi betul-betul dia dalam bepergian. Ya. Nah itu Rasulullah SAW menjamak, ya, menggabungkan antara dua waktu sholat, ya, dua sholat. Kemudian yang ketiga, hukumu jam'i al-mustahadah. Jadi bagaimana hukumnya orang yang menjamak ketika orang itu sakit, ya, mengeluarkan darah istihadah. Ini untuk perempuan ya, karena para santri sudah harus paham ini kan. Jadi istihadah itu darah istihadah, yang darah yang keluar dari rahim, ya. Ini apabila di luar kebiasaan darah haid. Karena itulah maka adik-adik semuanya ya, para santriwati, untuk mencatat kapan haidnya. Kalau sudah haid ya, kapan haidnya, berapa lama kalau haid, ya. Ada 6 hari, ya, 7 hari, ya udah. Itu kebiasaannya. Kalau kemudian masih lebih terus keluar darahnya, namanya darah istihadah. Jadi umpamanya tiap bulan biasanya darah haidnya itu 5 hari. Ini kok 7 hari, berarti tambahan 2 hari itu adalah darah istihadah. Nah kalau darah istihadah berarti dia tetap wajib sholat. Ya. Kalau darah haid nggak boleh sholat. Tapi kalau istihadah wajib sholat ini. Ya. Darah istihadah. Itu darah yang di luar kebiasaan. Dan perlu juga dicek di dokter ya. Supaya lebih nyaman. Wah ini kenapa? Mungkin ada gangguan apa di dari rahim dan sebagainya. Ya. Nah ini perlu. Nah, bagi mereka yang punya darah istihadah ini, ya, maka boleh untuk menjamak salatnya. Ya, dia kan wajib salat ini, ya, karena bukan darah haid, ya. Nah ini Rasulullah SAW menyampaikan ada seorang sahabiah, ya, sahabat perempuan, Hamnah binti Jahash radhiyallahu anha, maksudnya Hamnah binti Jahash, ya. Semoga Allah meridainya. Ana istaftat, ya, An-Nabi SAW fi istihadah. Beliau ini, sahabiah ini, datang ke Rasulullah dan minta fatwa. Bagaimana ya Rasulullah, saya ini istihadah. Bagaimana salat saya? Faqala laha, maka Rasulullah bersabda kepadanya, fa in qawaiti ala an tuakhir dhuhra wa tu'ajjil asra fataghtasilina wa tajma'ina baina salataini faf'ali. Apabila engkau wahai Hamna kuat ya untuk mengakhirkan sholat duhur ya ke sholat asar ya, untuk asar, waktu ajil asar, dan mengawalkan asarnya, menggabungkan antara sholat duhur dan sholat asar, fataghtasilina, maka kalian mandi ya, bersihkan darahnya, darah istikhadah-nya, ya. Kemudian waktu jema'ina kemudian digabung antara dua salat ini, faf'ali, maka silakan untuk melakukannya. Rasulullah SAW, ya. Jadi seorang yang ada darah istihadah, ya, ada penyakitnya, nah ini diperbolehkan untuk menjamak salat, bukan qasar ya, kan bukan pepergian, menjamak salatnya. Nah, boleh ya atas dasar hadis ini. Ya. Nah, kemudian sebab berikutnya adalah apa? Al-jama' fil marad. Ketika orang sakit, ini juga sama kan, ini kan sakit. Jadi kalau ada orang sakit, maka boleh menjamak, ya, menjamak sama menggigil sebagainya, sakit, apapun sakitnya kan, maka diperbolehkan untuk menjamak ya salatnya. Ini pun juga rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah juga hukmul jama' lil murdi'. Ini pun juga sama ya. Bagi
apa namanya, ibu-ibu yang 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 punya ibu ya, di mana ibunya ini menyusui ya, maka ya mungkin semua udah paham bagaimana sibuknya seorang ibu ketika menyusui, dan ini sama diperbolehkan pula untuk menjamak ya. Jamak apa? Sholatnya ya, nggak perlu sholatnya. Kemudian intinya adalah bahwa jamak itu diperbolehkan dalam hal-hal lain ya, hal-hal yang tadi disebutkan. Tambah lagi dengan jam'u fil matar, ketika hujan deras ya, boleh kita menjamak, boleh. Al jam'u bil khauf, atau ketakutan kan, takut ada perang atau ada situasi yang berbahaya sehingga kita khawatir, nah itu boleh kita menjamak sholat ya, jamak boleh ya. Rasulullah SAW menjelaskan di sini ya, jam Rasulullah SAW dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala jam Rasulullah SAW baina dzuri wal asri wal maghrib wal isya bil Madinah min ghairi khaufin wala matarin. Rasulullah SAW menjamak antara sholat duhur dan sholat asar, sholat maghrib dan sholat isya ya di Madinah min ghairi khaufin wala matarin ya. Rasulullah SAW menjamak sholat duhur dan sholat asar, sholat maghrib dan sholat isya di Madinah tanpa ada ketakutan dan ada apa? Hujan. Apa artinya? Apa artinya? Artinya ya, ketika seseorang dalam keadaan ketakutan ya, atau dalam keadaan hujan, maka boleh ya, boleh menjamak ya. Dan di sini Rasulullah SAW menjelaskan. Kemudian di Fakih Ibn Abbas ditanya kepada Ibn Abbas, ma'arada ila dzalika, lalu untuk apa itu kan? Qala arada alla yukhrija ummatahu, alla yuhrija ummatahu, agar umat ini enggak merasa berat gitu. Jadi ini pun juga termasuk beberapa keringanan dari Rasulullah SAW ketika seseorang diperbolehkan untuk menjamak ya, menjamak sholat tersebut. Ini di atas sebabnya. Kemudian sebab lain dari itu semua adalah intinya adalah lidaf'il haraj wal masyaqqah. Jadi kalau ada situasi yang membuat kita harus menjamak ya, atau situasi yang sangat sulit ya, maka diperbolehkan kita untuk melakukan apa? Jamak, karena Allah SWT menginginkan kita mudah dalam melakukan amal-amal ibadah, bukan sulit ya. Jadi sekali lagi poin-poinnya, kapan kita boleh menjamak? Safar, kemudian ketika kita ada istihadah ya bagi perempuan ya, atau dalam keadaan sakit ya, atau menyusui ya, yang sangat sibuk dengan anaknya, dan waktu hujan ya, waktu ketakutan, intinya boleh kita menjamak dalam kondisi di mana kita memang sangat sulit untuk melakukannya dan kalau nggak dijamak. Contohnya ada acara yang sangat memungkinkan repot sekalian sehingga perlu dijamak. Asal apa? Jamaknya antara maghrib dengan isya atau antara duhur dengan apa? Dengan asar. Nggak boleh disambung semuanya kan. Oke. Nah berikutnya tentang syarat jamak dalam sholat. Ya. Apa syaratnya? Ini jamak kan diterangkan ada yang takdim, ada yang takhir. Nah, kalau jamak takdim, fiqhul ula, waktu pertama, maka kita melakukannya namanya antara sholat duhur dengan sholat asar. Kita jamaknya itu sholat duhur dulu, kemudian sholat asar. Bukan dibalik, ya kan? Nggak boleh. Duhur dulu, kemudian sholat asar. Walaupun tanpa niat, itu otomatis kan. Kalau kita sedang sholat, jamak takdim, ya, jamak di awal, maka kita sholat dulu dengan sholat apa? Dengan sholat duhur dulu. Nah, kalau yang di takhir ya, takhir, maka kita harus berniat sholat apa? Sholat duhur dulu kemudian sholat asar. Ya, kecuali kalau kita apa namanya makmum kan ke imam, ya, terlambat, imamnya sholat asar, ya kita sholat duhur dulu kan, karena itu jamak kan. Atau kita ikut niat kita sholat duhur, ya. Oke. Kemudian yang berikutnya ini
penting untuk diketahui bahwasanya kita tetap mengikuti Rasulullah SAW ketika Rasulullah sholat. Kita sallu kama ra'aitumuni usolli, setelah kalian sebagaimana engkau melihat aku sholat, kata Rasulullah. Bagaimana Rasulullah SAW sholatnya? Kan Rasulullah SAW idza irtaha qabla an taziha syams akhara dhuhra ila waqtil asr thumma nazala fajama bainahuma fa idza zaghat syams qabla ayartah salat dhuhra thumma raqiba. Jadi Rasulullah SAW ketika mau berangkat, ya, mau pergian dengan naik, ya, naik kuda, naik unta itu, ketika dia mau berangkat itu sebelum matahari tenggelam, sebelum matahari tergelincir, maksudnya belum waktu sholat duhur, maka diakhirkan sholat duhurnya ke sholat asar. Duhur dulu kemudian asar, nanti tapi di sholat apa? Di sholat di waktu asar. Tsumanazalah faja benak. Kemudian Rasulullah SAW duduk, turun dari kendaraannya, kemudian sholat menjamak antara sholat duhur dengan sholat asar. Di waktu asar tapi sholat duhur dulu, ya. Wa anzakat syams, ketika apabila kalau matahari itu sudah tergelincir, maksudnya sudah masuk waktu duhur, nah, qabla ayartah sebelum dia berangkat, maka sholat duhur, ya, kemudian dia berangkat. Ya, ini beberapa penjelasan ya tentang sholat jamak dan sholat qashar, dan Allah senang kalau kita menjalankan keringanan yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik, dan tadi dijelaskan ya, nggak boleh kita menjamak sholat yang bukan tempatnya, seperti sholat asar dengan sholat maghrib nggak boleh. Ya. Begitu pula dengan sholat apa? Sholat subuh kalau dijamak. Jadi itu penjelasannya mudah terpahami dengan baik, dan kita cepat sekian dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.